Kopi hitam tapi jangan pakai gula. Aman Kang, baper aja dikit. Tapi saya merinding. Merinding ya? Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya berat. Harus disampaikan. Harus disampaikan, udah waktunya. Bagaimana mereka akan tahu kan? Betul, Iya, betul. Oke, nah sebelum cerita jelasin dulu ya. Kalau kita bicara sejarah ya, kita bicara yang disampaikan turun-temurun tuh versinya banyak. Nah jadi jangan kaget kalau misalnya cerita Om Ade belum tentu loh plek-plek sama kayak misalnya ada research dari siapa, versi dari siapa. Tapi ini yang Om Ade ceritain lebih ke yang turun-temurun, diceritain dari mulai leluhur sampai ke bawah turunannya sampai ke Om Ade. Oke. Jadi ceritanya gini, kita nama Baduy. Dulu ya awalnya tuh kalau dihitung-hitung dari angka-angka sejarah tuh sekitar abad 15 lah ya. 15 awal atau 15 pertengahan gitu. Di Baduy itu ada satu bocah nih. Dia tuh anak pejabat lah. Ya, ada versi yang bilang anak Puun, ada yang bilang versi anaknya Girang Serat. Girang Serat tuh ahli sejarahnya Baduy. Ya, kalau Puun kan kepala suku. Nah, si anak ini namanya Wirasuta. Wirasuta ini problem dia waktu itu adalah dia tuh anomali, ya. Dia anomali di Baduy, istilahnya kepinteran nih anak. Pikirannya kejauhan. Kalau misalnya ngobrol sama orang tuh suka bikin orang tuh jadi deg-degan panik lah. Mikirnya kejauhan, pertanyaannya kejauhan, konklusinya kejauhan. Nah, pendek cerita kepinteran lah dia. Akhirnya pendek cerita dia ngerasa dapat petunjuk dia harus keluar dari Baduy. Ada hasrat tuh pengen keluar dari Baduy dalam. Nah, konon ceritanya dia pengen mengabdi ke waktu itu kerajaan yang sedang berkuasa di Banten. Nah, setelah dia minta izin sama orang tuanya, yang mana orang tuanya pun beserta para kokolot di Baduy dalam tuh, Baduy Jero ya, orang tangtu kan disebutnya, memang sepakat mensupport dia untuk keluar. Gara-gara apa? Pikirannya kejauhan gitu. Dia keluar deh. Di situ nggak jelas dari kampung mana, tapi kalau yang diceritakan sama leluhur Romade, dia dari kampungnya dari kampung Cikesik. Ya, kan ada 3 tuh, Cikesik, Cibeo, Cikertawana. Dia dari Cikesik. Nah, dalam perjalanannya keluar dari Baduy, dia kan nyelusurin Sungai Cibanten. Sungai Cibanten namanya. Waktu dia keluar, itu terjadilah beberapa mitos ya, yang kalau buat Om Ade dan turunan-turunannya seru lah ya. Pertama, kalau sungai-sungai di Banten tuh kan, apalagi zaman dulu deres banget ya. Bisa nganyutin orang kemana-mana tuh sungai. Nah, untuk bisa dia dengan aman nyebrangin sungai, dia itu dibantu sama belut berkuping, belut putih berkuping. Nah, karena dia udah ditolongin, jadi janjinya adalah semenjak itu turunannya nggak ada yang boleh makan belut berkuping. Oke. Kedua, waktu dia nyebrangin hutan, nelusurin hutan, dia lapar. Nah, di situ tapi dia kan orang Baduy punya pantangan nggak boleh sembarangan makan ini ya, binatang hidup gitu ya. Nah, dia makan 1 buah, tapi jujur Om Ade lupa. Kalau mau nanti deh ceritain lagi lah buah apa tuh. Nah, semenjak itu turunannya nggak boleh makan tuh buah. Ketiga, kebo bule. Nah, kebo bule nggak dimakan, tapi dia minum susu dari kebo bule. Nah, mau nggak mau buat energi kan. Dan malas juga nyebrangin hutan nggak ada energi kan. Nah, semenjak itu turunannya nggak boleh makan daging kebo bule. Jadi kalau kalian pikir kebo bule cuma ada di Toraja, no. Dulu di Jawa Barat juga ada kebo bule. Lanjut cerita, sampailah dia ke Kesultanan Banten. Nah, sampai Kesultanan Banten, pertama dia mengawali karirnya tuh jadi penjaga kuda. Ya, performance bagus, sampai akhirnya dia diangkat jadi pengurus kudanya Sultan. Waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa, zaman dia mengabdi di Kesultanan Banten. Nah, selain jadi ngejaga kuda, satu saat kan dulu kan di negeri kita di Nusantara ini banyak perang lokal ya, kerajaan-kerajaan gitu ya. Nah, jadi dulu sebelum Tirtayasa ngelawan Belanda, karena dia pahlawan nasional, ada tuh perang-perang lokal. Nah, satu kali lagi perang, mau diserang lah Tirtayasa tuh dari belakang.
Nah, diselamatin sama si tukang kudanya. Jadi ketahuan deh sama ini kan, sama rajanya, siapa nih kok tukang kuda bisa silat? Silatnya beda gitu kan ya. Nah, disitulah dia dapat imbalan jasa, diangkat jadi tentara. Nah, sorry lupa cerita. Waktu dia keluar dari Baduy, dia dibekali dengan beberapa pusaka. Ya, cuman jangan minta cerita detail pusakanya ya, nanti aja kalau itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang pusaka itu berupa tombak dan keris masih disimpan di rumah keluarganya Om Ade sebagai turunan. Nah, akhirnya dia diangkat jadi menantu, dia nikah dengan salah satu putrinya Tirtayasa namanya Ratu Dahlia, dan sampai karirnya itu jadi Mahapati Banten. Kalau kalian browse ya dari sejarah kota Banten, akhirnya sekitar tahun 2000-an ya berabad-abad kemudian beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Makamnya sampai sekarang alhamdulillah terjaga ada di Banten Lama. Jadi itu cerita keterkaitan dengan Baduy, yang mana orang Baduy dalam ya, karena memang alam mengaturnya dia sebaiknya keluar, dia keluar jadi Baduy Panamping, jadi Baduy luar, mengabdi ke Kesultanan Islam, dan akhirnya di situ dia berprestasi menjadi berpangkat lah. Nah, akhirnya turun temurun ya. Dia dapat gelar, kalau gelar Islamnya Pangeran Akmal di Ningrat. Kalau gelar Anumertanya setelah dia jadi pahlawan itu Pangeran Astapati. Boleh Google Pangeran Astapati. Kenapa namanya Astapati? Karena dia waktu gugur, dia lagi sholat maghrib tuh. Orang zaman dulu kalau perang mah rapi, sholat dulu besok baru ya kita bunuh-bunuhan gitu kan. Orang zaman dulu tuh rapi. Nah, pada saat dia lagi sholat dipanah tuh, dipanah di tangan. Hasta kan 5 artinya, pati itu gugur. Jadi gugur dengan 5 di jari. Konon sampai beliau dimakamkan, mertuanya Sultan Ageng Tirtayasa berpesan, panah itu nggak boleh dicabut. Ya, dimakamkan secara Islam tapi panah tetap ada. Nah, itu jadi keterkaitannya dengan Baduy. Karena Pangeran Astapati di luar juga jadi pelindung Baduy dari dulu. Ya, dan alhamdulillah sampai turunannya sekarang. Kan ada tuh turunannya, ada 2 sih ya yang sempat menjabat di Banten. Satu namanya Pangeran Arya Ahmad Jediningrat, jadi bupati sekitar tahun 20-an, 1920-an. Nah, lantas digantikan oleh adiknya namanya Raden Arya Adipati Hilman Jediningrat ya, itu sekitar tahun 40-an menjelang kemerdekaan. Disitulah kita sebagai turunan Pangeran Astapati ya, di hati kita tetap pegang janji, kita nggak boleh lepas dari Baduy. Kita harus bantu Baduy, jaga Baduy. Jadi kalau bicara pegangan hidup, prinsip hidup, sebenarnya lebih dari 3 ya. Tapi pelan-pelan lah ya. Kalau mau di-explore ya, maybe all the subscribers can subscribe this channel ya. Kita ngobrol lebih lama lagi deh ya. Soalnya Om Ade kan mesti buka-buka buku lagi, inget-inget daripada salah cerita. Kalau 3 prinsip dasar yang Om Ade pegang dari kecil sampai tua di Jakarta ya, alhamdulillah sekolah selesai, kerjaan punya ya. Nah, itu Om akan pilih 3 prinsip utama yang ada dari Baduy dan itu dipegang oleh para Prabu Siliwangi. Kenapa Om Ade bilang para Prabu Siliwangi? Well, kalau kalian dalamin sejarahnya, Siliwangi is not a name. Siliwangi itu adalah gelar ya. Awalnya namanya Prabu Wangi, penggantinya dia namanya Siliwangi, yang artinya berganti wangi literally. Tapi kalau kita bicara filosofinya, turunan tuh nggak boleh harus terus-terusan menjadi wangi, ya, wangi dalam prestasi, wangi dalam membawa diri dan sebagainya. Om Ade, dari penelusuran Om Ade agak beda pandangan sama sejarah yang ditulis. Kan banyak, kalau kalian pasti pernah dengar, Baduy itu adalah sisa-sisa kerajaan Pajajaran yang kalah pada saat Kesultanan Islam di Banten berdiri. No, I don't think so. Kalau kalian pelajari ya sejarah-sejarah Sunda, Om bukan ahli sejarah tapi alhamdulillah dapat kesempatan baca. Sebenarnya Baduy itu udah ada dari zaman Galuh, probably dari zaman Tarumanegara ya, moyangnya Galuh. Berarti jauh sebelum zaman Pajajaran. Yang pasti orang-orang Baduy ini kan punya misi ya. Kenapa disebut orang Tangtu? Tangtu itu artinya satu hal yang pasti. Ya. Kenapa disebut orang Tangtu? Jadi mereka kehidupannya misinya udah pasti. Ya, memikirkan alam, mendoakan alam. Nah, dan dulu
para calon pejabat kerajaan segala macam, selain harus belajar ilmu pemerintahan, ilmu ekonomi, ilmu perang, mereka harus belajar ilmu kerohanian, ya, mental jewelry, mentalnya tuh yang diperdalam. Disitulah mereka belajarnya dari orang Kanekes, orang gunung. Jadi orang Badi udah ada sejak lama. Nah, salah satu ageman yang dipegang oleh para Prabu Siliwangi adalah, kan tadi mintanya 3 ya, yang disebut silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, 3 prinsip ini nih yang Om Ade cut dulu bentar. Gak apa-apa, lanjut aja. Tadi edit aja ya. Iya, bisa. Emang keep rolling aja. Jadi kalau bicara silih asah, silih asuh, silih asah, silih asih, silih asuh, itu tuh artinya literally Cut dulu aja. Lama. kopi hitam tapi jangan pakai gula. Aman Kang, baper aja dikit. Tapi saya merinding. Merinding ya? Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya Ya, berat. memang harus disampaikan. Harus disampaikan, Karena udah kalau waktunya. tidak disampaikan, bagaimana mereka akan tahu kan? Betul, Iya, betul. Gitu. Ya, back to tadi ya, 3 prinsip utama yang Om Ade pegang dan Om Ade aplikasikan dalam hidup sekarang. Jadi Om Ade pilih ajaran Baduy yang diagem oleh para Prabu Siliwangi, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh. Itu sebetulnya bahasa yang very general, covering all aspects. Silih asah tuh artinya saling mengasah, karena kita dalam kehidupan ini kita sayang sama keluarga, sayang sama teman, ya, dalam segala macam kegiatan kita harus saling mengasah, ya, tahu wawasan, bikin lawan bicara kita pinter, bikin orang-orang sekitar kita pinter, tanpa melupakan kita juga harus pinter, harus diasah. Asah juga ada 2, diasah otaknya, diasah batinnya, ya, karena kita kan manusia, makhluk sempurna. Kita dikasih akal budi, kita juga dikasih hati, ya kan? Itu silih asah. Kalau silih asih, orang kadang suka lupa ya. Mereka lebih memikirkan apa yang mereka bisa dapat, bukan apa yang mereka bisa beri. Seharusnya tuh urutannya apa dulu yang kita bisa beri, baru kita pikirin yang bisa kita dapat. Gak usah susah-susah deh. Misalnya kita suka sama orang nih ya, gimana caranya supaya dia suka sama kita? Masa kita nungguin terus? Ya nggak bakalan jalan. Ya kita kasih dong, kasih perhatian, kasih waktu, ya kan? Gitu juga dalam bidang pekerjaan. Don't expect to get your salary payment before you do a good job. Perform dulu, baru boleh ngarepin yang didapat. So it's not take and give actually. Ya, kalau kita in conjunction dengan budaya Barat, it's about giving and taking. Silih asih, saling memberi, saling mengasihi. Kan kalau kita lihat Asmaul Husna juga maha pengasih, bukan maha mendapat loh, ya kan? Nah, ketiga silih asuh. Silih asah, asih, iya silih asuh. Silih asuh tuh saling mengasuh. Asuh juga artinya luas di sini. Ya, saling ngejaga, saling kolaborasi, saling mengasuh, diasuh. Siapapun itu, keluarga, teman, ya, siapapun itu, saling mengasuh. Nah, kalau mau dijembrengin, dijelasin lebih panjang lagi, it's gonna be a long discussion. Ya, tapi itulah 3 prinsip utama yang diaplikasikan sampai ke dunia modern. Mulai dari sekolah, kerja, berkeluarga, bersosialisasi. Silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mengasah,
saling mengasihi, saling mengasuh. Itu jadi 3 prinsip utama yang Om Ade pegang diaplikasikan dalam kehidupan sekarang. Nah, good question ya. Kalau tanya feeling prihatin, ya, Baduy, ya, desa adat, wisata segala macam. One thing yang orang suka lupa zaman sekarang adalah mereka tahu nggak sih Baduy itu misinya apa? Baduy itu ada di dunia untuk apa? Ya, Om prihatin banget. Kadang-kadang malah kesel loh ya ngelihat it's not an object wisata loh, ya. Itu wisata adat dan itu banyak orang di Nusantara ini, di Indonesia ini memang mengakui menjadikan referensi Baduy itu tertua. Ya mesti dijaga dong, jangan dirusak. Tapi kalau dengan banyak turis datang sembarangan segala macam, mereka lupa ada tata keramanya loh. It's not like you go to a museum, it's not like you go to adventure park. No, it's not like that gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya dampak modernisasi, orang Baduy mah nggak perlu dibikin modern. Dari zaman-zaman kita belum kenal namanya republik juga mereka udah punya tata pemerintahan sendiri yang disebut Tritangtu, kokolotnya segala macam ya. Tapi Om Ade nggak mau ngomong soal itu ya, nanti aja lah next time kalau kita ada kesempatan lagi ya. Kalau misalnya memang mau tahu. Jadi nggak perlu modernisasi karena ada efek negatifnya juga loh modernisasi. Satu hal ya yang Om Ade suka inget ya, orang Baduy itu misinya adalah menjaga alam, mendoakan isi alam termasuk kita. Nah kalau modern pakai handphone, pakai TV ya segala macam, bisa browsing macam-macam ya. Kapan mereka berdoanya? Kapan mereka ngejaga alamnya? Kapan mereka bertaninya? So to be honest, Om Ade menentang modernisasi ya. Kalau misalnya mau diajarin baca tulis boleh ya, tapi kan ada Baduy luarnya, nggak mesti sampai Baduy dalam. Kalau dia udah terlalu pintar, kapan dia menjalankan tugasnya? Satu, kedua, Om Ade suka prihatin gini loh. Kalau setiap kali Om Ade masuk ya, pulang kampung lah istilahnya ya, ketemu para puun, para kokolot, wah pada curhat. Kenapa sih Baduy sekarang malah dianggapnya jadi praktek perdukunan? Ya, dulu yang datang ke sana tuh pejabat minta supaya negara didoakan biar selamat ya. Ada yang sakit keras, sakit nggak jelas diobatin. Kalau sekarang ya elah urusan biar toko rame aja mereka datang ke puun gitu loh. Belum lagi sorry to say ya, bicara tour guide-nya. Please kalau Om Ade harapannya adalah tour guide juga mesti ngerti Baduy, mesti ngerti tata krama. Ama jangan dikomersialkan. Ya. Kalian boleh wawancara banyak orang, banyak tokoh. Ya, if you want to go to Baduy, if you need something to be helped, ada rate-nya. Sekian juta, sekian ratus ribu, buset. Gitu loh. Padahal orang Baduy mah sebenarnya nggak butuh duit. Beras nanam sendiri, ya kan, makanan banyak. Jadi itu kalau untuk modernisasi ke Baduy. Tolong diingat tata keramanya, tata lakunya itu sangat penting. Makanya kalau ke Baduy banyak aturan. Ya, jangan sok tahu. Ya punten pisan ya Om Ade aja sebagai turunan yang bisa membuktikan memang ada garis keturunan aja nggak berani sembarangan. Ada tata keramanya, ada tata caranya, ya. Jadi jangan dientengin. Dan kalau misalnya ya kalian lihatlah banyak wisata Baduy ngapain kesana cuman bawa tas, udah gitu bawa cemilan, bawa minuman, tapi lupa buang sampah sembarangan. Let's say gini deh, nggak usah susah-susah ya. Orang Baduy mandi, sikat gigi di kali, di sungai. Kalau ada turis buang bekas makanan, bekas minuman, ya mau nggak mau tuh air contaminated dong. Pikirin juga mereka dong, ya kan. Masa gara-gara buang sampah, nggak usah muluk-muluk sampah bisa mengakibatkan ini itu deh, hal kecil aja. Nggak jadi kotor, jadi nggak bersih. Gitu sih pandangan Om Ade tentang modernisasi. Nah ini menarik sih nih, kalau ini sih pengalaman pribadi ya, apa adanya. Kita kan sekarang lagi sibuk urusan pandemik, corona gitu ya, musuh yang gaib. Jangan lupa loh ya, kalau mau tahu ceritanya lebih lanjut, corona tuh udah diramalin loh sama leluhur kita. Ya, pakai bahasa Siloka, akan datang suatu masa di mana manusia akan susah dan yang bikin susah nggak kelihatan. Emangnya lo bisa ngeliat corona? Emang bisa lihat COVID? Ya kan nggak kelihatan, sibuk-sibuk pakai masker, jedang aja dah sakit dia mancing semua penyakit yang ada di kita gitu. Nah ini nih pentingnya nih kenal sejarah, kenal leluhur ya, daripada sibuk-sibuk kaget shock, aduh kayak apa nih corona, ya udah diramalin dari dulu kali ya.
Nah, kalau pengalaman Om Ade, jujur Om Ade ini sangat rentan corona. Why? Last year 2019, for the whole year sepanjang tahun, Om Ade tuh kena pneumonia. Ya, which is pneumonia adalah ujungnya corona kan? Ya kan? Nah, kena pneumonia udah hampir mampus, jujur aja. Akhirnya ke dokter berobat, ya, dan di situ Om nggak lupa sama ajaran leluhur. Jangan cuma ngandelin obat kimia, ya. Nah bingung deh tuh. Nah kebetulan ponakan rajin tuh ngolek apa gula baduy, ya, udah gitu tumbuhan-tumbuhan yang lain. Nah, Om Ade pulang kampung deh. Om Ade ke Baduy, habisan pikir, kalau hidup gue udah pendek, gue jalan-jalan dulu kali ya, gitu ya. Nah di situ dapatlah tuh banyak tuh bahan-bahan. Pertama nih ya, gula aren, oke? Kan di sana kan mereka nggak konsum gula putih, adanya gula aren, dan it's very natural, it's very organic gitu ya, benar-benar diolah habis dari pohon arennya dijadiin gula gitu ya. Nah malah Om Ade makan masih bongkahan tuh. Nah kedua ya, selain gula aren, madu. Ini juga nih prihatin ya, banyak loh madu baduy di luar sana yang udah nggak murni lagi ya. Jangan salah, kalian mesti tahu madu juga banyak macamnya. Ada madu hitam, ada madu coklat, ada madu tewel ya, yang disebut madu tewel. Lebahnya aja beda, namanya odeng. Kecil-kecil tapi sengsara loh kalau udah disengat sama mereka. Bisa bengkak berhari-hari, bisa demam berhari-hari. Semua tuh Om Ade lebok tuh, Om Ade konsum ya. Emang rasanya juga enak sih, doyan gitu ya. Nah udah sakit maaf ya, cari yang enak-enak aja gitu, diminum nih. Ama ada lagi misalnya Om Ade waktu Om Ade ke Cibeo ya, itu dibekelin namanya daun karas tulang ya. Daun keras tulang tuh numbuh di hutan ada, di depan rumah suku Baduy dalam ada. Gampang banget ngolahnya, jemur sampai kering, diseduh kayak teh, diminum. Ya. Nah, pendek cerita, sekitar berapa ya? Sebulan, 1,5 bulan mengkonsumsi itu, badan jadi seger. Malah jadi bingung, tadinya udah kurus kering gitu ya, turun hampir 20 kilo, kenapa tiba-tiba jadi gendut lagi gue? Sehat amat gitu. Nah, terus akhirnya Om Ade cerita tuh, waktu diperiksa ke Singapura, dokternya nanya, "Are you using other than the medicines I gave you?" Iya, Om Ade bilang gitu. "What do you consume?" Ya cerita dong yang tadi Om Ade ceritain. Itu dokter mah kagak pakai babi ibu, langsung aja dia, hold the moment ya. Dia buka tuh Google, tak. Akhirnya kita ini deh, Om Ade nggak mau bayar ya uang konsultasi yang kelamaan, karena di dalam ruangan dokter malah nonton YouTube. Nonton tentang Baduy dipelajarin. Kebetulan Om Ade bawain tuh ininya gula dari Baduy ya. Ternyata nih dokter sama dia diteliti, dimasukin lab. Nah disitulah justru Om Ade taunya dari dokter yang ilmu medisnya juga udah cukup tinggi, he's a specialist, bahwa bahan organik ini nih justru yang meningkatkan daya tahan tubuh. Sampai yang nyebelin dibilang, wah you heal too soon, it's supposed to be 3 months from now, 3 bulan lagi lo baru sembuh, dia bilang gitu kan. Ya udah semenjak itu ya Om Ade jadi rajin mengkonsumsi dong, daripada obat kimia melulu. Toh juga udah diakuin ya, walaupun belum diakuin secara transparan banget. Ya itu manfaatnya dari ya mana ya, dari leluhur, dari tumbuhan yang tumbuh di tanah leluhur, tanah kita ya, tanah Nusantara. Nah dan believe it or not, manfaatnya tinggi. Kalau buat Om Ade sih ya, it saves me from death. It saves me to continue my life. Jangan lupa, kalian tuh harusnya bersyukur, berbangga, kalian berasal dari leluhur-leluhur yang istimewa. Jangan lupakan sejarah. Well, kamu bisa browse, semua tokoh di Nusantara ini sama kok pesannya. Kalau kata Soekarno apa? Jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Ya, melupakan sejarah. Hosokro Aminoto juga bilang begitu. Ya, even ya inilah presiden-presiden kita. Jangan lupain sejarah, tambah wawasan, saling mengasah, cari tahu tentang leluhur kalian. It's okay kalau mau mengadaptasi budaya barat atau budaya dari manapun juga. Tapi jangan lupa asal usul kalian. Jangan lupa sejarah, roots atau akar kalian. Karena itu kaya dengan ilmu, kaya dengan pengetahuan. Dan coba saling mengisi, saling memberi, spreading information, spreading knowledge, ya silih asih.
Dan jangan lupa silih asuh. Kalau udah ngerti, kalau udah tahu, jadi saling mengasuh. That's the moral of the story. Don't ever forget. Jangan pernah ngelupain kamu siapa, dari mana, dan kenali mereka. Aman Kang, baper aja dikit. Tapi saya merinding. Merinding ya? Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya Ya, berat. Harus disampaikan. Harus disampaikan, Karena udah kalau waktunya. tidak disampaikan, bagaimana mereka akan tahu kan? Betul, Iya, betul. Gitu. Kita Betul. penasaran banget soalnya Pak. Jadi itu kita bikinnya nggak begadang loh. Kayak apa hari ini. Mau. Penasaran banget. Dan justru saya tidak buka sedetil-detil ini supaya netizen ini yang Iya, youtuber ini betul. penasaran untuk Betul Pak, betul. Ada kelanjutan. tidak langsung dibuka semua di Iya. baru segitu aja kita sudah merinding kan. Baru segitu aja udah merinding.